Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Lucifer, nama yang selalu membawa dua rasa sekaligus, rasa takut dan penasaran. Ia disebut malaikat tercantik yang pernah ada, tetapi juga iblis yang paling dibenci manusia. Dalam banyak karya seni, ia digambarkan bersayap megah namun terkutuk, jatuh dari langit karena kesombongannya sendiri. Tapi, benarkah Lucifer adalah setan yang kita kenal selama ini? Atau sebenarnya ia hanyalah simbol, refleksi dari sesuatu yang lebih dalam, pemberontakan, kebebasan, dan kejatuhan manusia dari keangkuhannya sendiri? Nama Lucifer tidak muncul terlalu sering dalam kitab suci, namun seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi figur yang kompleks, bercampur antara teologi, mitologi, dan tafsir budaya. Sosoknya menjadi semacam cermin bagi manusia. Ketika kita terlalu tinggi, kita bisa jatuh seperti dia. Ketika kita berani menentang, kita pun bisa dicap seperti dia. Mari kita menelusuri asal-usul Lucifer, bukan hanya sebagai makhluk mitologis, tapi sebagai ide besar yang membentuk cara manusia memahami terang dan gelap, baik dan jahat, kebebasan dan kutukan. Kisah Lucifer berawal dari satu kata Latin sederhana, Lucifer, yang artinya pembawa cahaya. Dalam bahasa aslinya, istilah ini merujuk pada planet Venus, bintang yang paling terang di langit sebelum matahari terbit. Dalam teks Latin kuno, kata Lucifer digunakan tanpa makna negatif. Ia hanya berarti fajar, sinar yang datang sebelum terang. Namun segalanya berubah ketika teks kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Saint Jerome dalam Vulgata. Di sana tertulis, "Bagaimana engkau jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar?" Ayat ini sebenarnya berbicara tentang Raja Babel, simbol keangkuhan manusia yang menantang Tuhan. Tapi kemudian, tafsir Kristen mula-mula membaca teks itu secara alegoris. Bukan lagi Raja Babel yang dimaksud, melainkan malaikat yang memberontak, makhluk surgawi yang menolak tunduk pada Sang Pencipta. Maka lahirlah kisah Lucifer yang jatuh karena kesombongan. Dalam ajaran Kristen awal, Lucifer dikaitkan dengan malaikat agung bernama Helel ben Shahar dalam bahasa Ibrani yang artinya juga putra fajar. Dari sinilah muncul tafsir bahwa Lucifer dulunya adalah malaikat tingkat tinggi, setara dengan Mikael atau Gabriel, tetapi menolak untuk sujud pada Tuhan. Ia ingin menjadi seperti Tuhan, ingin menciptakan cahayanya sendiri. Kisah ini menjadi fondasi bagi narasi jatuhnya seorang makhluk surgawi. Bukan hanya tentang malaikat sebenarnya, tapi juga tentang manusia. Sejak itu, nama Lucifer menjadi sinonim dengan keangkuhan, pemberontakan, dan juga kejatuhan moral. Namun ada sesuatu yang menarik. Dalam tradisi Yahudi kuno, tidak ada sosok Lucifer seperti itu. Mereka mengenal Satan, tapi bukan sebagai nama pribadi, melainkan sebuah gelar. Mereka menyebutnya Ha-Satan, yang artinya sang penuduh atau sang penguji. Jadi sebenarnya Lucifer baru menjadi iblis setelah tafsir Kristen menyatukan dua konsep, malaikat jatuh dan sosok penggoda manusia. Artinya, Lucifer bukanlah entitas tunggal yang konsisten dari awal. Ia adalah hasil interpretasi panjang dari bahasa Latin, tafsir politik, hingga konsep spiritual tentang kesombongan. Lucifer dalam banyak literatur bukan sekedar musuh Tuhan. Ia adalah simbol pemberontakan terhadap kekuasaan absolut. Gagasan ini berkembang kuat pada masa filsafat Eropa dan kesusastraan abad ke-17 hingga ke-19. Dalam karya John Milton, Paradise Lost, Lucifer digambarkan bukan hanya jahat, tapi juga karismatik. Ia berkata,
Lebih baik memerintah di neraka daripada menjadi hamba di surga. Kalimat itu mengubah segalanya. Lucifer bukan lagi sekedar penjahat, melainkan simbol eksistensial dari makhluk yang memilih kebebasan walau harus kehilangan kemuliaan. Milton tidak secara terang-terangan membela Lucifer, tapi puisinya memunculkan simpati terhadapnya. Banyak pembaca merasa Lucifer mewakili semangat manusia modern, berani menolak otoritas demi kebebasan berpikir. Dalam pandangan filosofer seperti William Blake, Lucifer bukanlah musuh Tuhan, melainkan simbol energi kreatif yang ditindas oleh moralitas kaku. Blake bahkan berkata bahwa iblis adalah representasi dari dorongan hidup yang alami, sedangkan malaikat melambangkan tatanan moral yang mengekang. Dalam tafsir ini, Lucifer tidak jatuh karena jahat, melainkan karena menolak stagnasi. Pada abad ke-19, tokoh seperti Shelley dan Byron melanjutkan tradisi itu. Mereka melihat Lucifer sebagai archetype manusia yang berani melawan tirani, figur romantik yang rela hancur demi mempertahankan kehendak sendiri. Dari sinilah muncul istilah Luciferian Spirit, semangat pemberontakan terhadap dogma, baik dalam agama, politik, maupun budaya. Namun tentu, tidak semua tafsir setuju. Dalam teologi resmi, pemberontakan Lucifer tetap dianggap akar dari dosa pertama di alam semesta. Ia menjadi sumber dari kebencian terhadap Tuhan dan manifestasi awal dari kejahatan spiritual. Tapi jika kita menyingkirkan lapisan moralitas, kisah Lucifer sebenarnya menceritakan dilema universal. Apa jadinya ketika makhluk sempurna diberi kehendak bebas? Tuhan menciptakan malaikat tanpa dosa, tapi dengan kemampuan memilih. Dan pilihan Lucifer adalah menolak tunduk. Dalam narasi ini, dosa pertamanya bukanlah kebencian, tapi ego, keinginan untuk menjadi seperti Tuhan. Dan ironinya, bukankah manusia pun melakukan hal yang sama di Taman Eden? Lucifer dalam pengertian ini bukan sekedar iblis, tapi juga metafora tentang sifat manusia, haus akan kebebasan, tapi sering terperosok dalam kesombongan yang sama. Di dunia modern, nama Lucifer tidak lagi hanya milik teologi. Ia berubah menjadi simbol budaya populer, ikon filsafat, bahkan representasi psikologis dari bayangan diri. Dalam dunia psikologi modern, khususnya dalam pemikiran Carl Jung, Lucifer sering ditafsirkan sebagai archetype, simbol dari sisi diri manusia yang memberontak terhadap dogma moral eksternal. Jung menyebutnya shadow self, bagian dari diri kita yang ditolak atau ditekan oleh norma sosial. Menurut Jung, memahami sisi Luciferian dalam diri adalah langkah menuju kesadaran penuh, bukan untuk meniru pemberontakannya, tapi untuk mengintegrasikan cahaya dan kegelapan dalam diri sendiri. Sementara itu, dalam budaya pop, Lucifer sering disebut sebagai sosok karismatik. Serial seperti Lucifer di Netflix menggambarkan dia bukan sebagai musuh Tuhan, tapi sebagai makhluk yang telah disalahpahami. Ia digambarkan sebagai penguasa neraka yang mencari makna hidup, bahkan membantu manusia menemukan kebenaran. Interpretasi seperti ini menunjukkan perubahan cara pandang manusia terhadap moralitas. Kita tidak lagi melihat hitam putih, tapi lebih tertarik pada abu-abu, kompleksitas di balik kebaikan dan kejahatan. Namun di sisi lain, kelompok-kelompok spiritual tertentu juga mulai menggunakan nama Lucifer sebagai simbol pencerahan intelektual. Luciferianism misalnya, bukan bentuk penyembahan setan, melainkan filsafat yang menekankan kebebasan berpikir, pengetahuan, dan kemandirian moral. Mereka melihat Lucifer sebagai lambang cahaya pengetahuan yang menentang kebodohan dogmatis.
Dalam pandangan seperti ini, Lucifer bukan anti Tuhan, tapi anti otoritarian. Ia melambangkan api pengetahuan yang pernah dicuri Prometheus dari para dewa, simbol keberanian untuk berpikir sendiri meski harus melawan tatanan yang mapan. Dan menariknya, banyak akademisi melihat paralel antara kisah Lucifer dan Prometheus. Keduanya adalah makhluk surgawi yang dihukum karena memberi terang kepada manusia. Jadi, pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah Lucifer jahat, tapi apakah kejatuhannya adalah bentuk dosa atau bentuk kebebasan. Lucifer mungkin jatuh dari langit, tapi cahayanya tidak pernah benar-benar padam. Nama itu tetap hidup dalam teologi, seni, sastra, hingga pikiran manusia modern. Ia menjadi pengingat bahwa antara ketaatan dan kebebasan selalu ada ruang abu-abu yang harus dijelajahi. Kisahnya bukan hanya tentang malaikat yang jatuh, tapi tentang makhluk yang berani menantang batas dan membayar mahal karenanya. Bagi sebagian orang, Lucifer tetap simbol kejahatan, tapi bagi sebagian lain, ia adalah cermin dari hasrat manusia untuk mencari kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan. Dan mungkin disitulah letak keindahan kisah ini, bahwa dari terang yang jatuh, manusia belajar tentang arti cahaya itu sendiri. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.